Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses buat sahabat Menir TV. Semoga dana kita dilindungi oleh Allah, dilimpahkan rezekinya. Amin. Sahabat, bisnis WiFi dengan sinyal 4G menggunakan ProLink DL7303 yang sudah support carrier agregasi dan juga support 64 user secara bersamaan. Oke sahabat IR, dengan 64 user simultan ini, maka kita harus mencari MikroTik untuk billing hotspot kita yang supportnya seimbang. Misalkan kita menggunakan MikroTik RB750GR3 yang support 100 user bersamaan dengan combo dengan ProLink DL7303 ini, maka sangat cocok. Bahkan MikroTik masih bisa lebih ringan karena kapasitasnya besar. MikroTik yang berikut, sahabat juga bisa menggunakan RB450GX4 yang supportnya lebih banyak, sehingga dalam melakukan manajemen bandwidth lebih ringan dan throughputnya pun stabil. Kemudian pemancar WiFi atau access point apa yang bisa digunakan? Sahabat bisa menggunakan Totalink N300RH yang sudah divideokan atau banyak direkomendasikan. Kenapa? Karena ini antenanya kapasitas besar, bisa tembus dinding dan diuji dalam jangkauan sampai 100-120 meter langsung ke handphone tanpa hambatan. Yang kedua adalah Ruckus, bisa Genflex 7372 seperti yang divideokan sebelumnya. Dan akses point yang di atasnya lagi adalah dari Ubiquiti UniFi ACMS Pro. Dengan menggunakan ProLink DL7303, MikroTik RB450GX4 atau RB750GR3 atau akses point Totalink N300RH yang juga support 64 user bersamaan, atau sahabat bisa menggunakan Ruckus dan Genflex 7372 atau di atasnya lagi yaitu dengan Ubiquiti UniFi ACMS Pro. Dan semua akses point MikroTik dan router 4G ini sudah dibahas satu persatu dan kita akan gabungkan dalam bisnis hotspot WiFi. Oke sahabat, pada contoh settingan ini kita menggunakan ProLink DL7303 masuk ke MikroTik RB450GX4 ke Ether 2-nya, karena Ether 1-nya ada PoE, kita tidak mau mengganggunya. Ether 2, kemudian Ether 3-nya keluar masuk ke access point. Akses point yang sahabat bisa gunakan adalah Totalink, UniFi ACMS Pro ataupun Ruckus yang sering kami rekomendasikan karena performanya bagus, stabil, dan bisa digunakan untuk multimedia seperti game, Zoom meeting, dan kebutuhan-kebutuhan hotspot WiFi yang lain. Ini juga sangat stabil dan sudah cukup untuk usaha hotspot WiFi skala menengah. Akan dijelaskan detail setting sederhana dari ProLink DL7303 yang paling penting untuk disetting. Kemudian settingan MikroTik RB450GX4, biasanya settingan basic atau settingan dasar dari MikroTik. Yang pertama adalah DHCP kliennya, yang kedua buat IP address-nya, yang ketiga aktifkan DNS-nya, yang keempat aktifkan NAT masquerade-nya, dan yang kelima adalah kita buat hotspot untuk voucheran, sekaligus mencetak voucher secara sederhana, secara manual, ataupun mencetak voucher dengan user manager, sudah ada videonya, ataupun cetak voucher dengan MicroStator, bahkan cetak voucher dengan Micmon. Semua ada kelemahan dan kelebihannya. Itulah settingan dasar dari MikroTik dan sahabat akan melihat secara detail untuk settingannya. Demikian juga settingan access point. Settingan access point ini dalam mode access point, biasanya access point memiliki beberapa mode. Settingan mode access point otomatis fungsi DHCP-nya misalkan akan dinonaktifkan atau dibuat IP statis. Untuk settingan selengkapnya, sahabat bisa lihat video selanjutnya. Oke sahabat, ini adalah topologinya bisnis WiFi dengan sumber internetnya adalah ProLink DL7303. Jadi support carrier agregasi atau bisa mengagregasi dua band frekuensi menjadi satu kecepatan. Kemudian menggunakan MikroTik RB450GX4.
dan access point Ruckus 7372 Gen Flag. Kenapa menggunakan ProLink? Yang pertama, sensitivitas penerimaan sinyal jika menggunakan antena outdoor juga sangat bagus. Begitu juga penerimaan sinyal langsung dari BTS. Kemudian kenapa menggunakan Mikrotik RB450GX4, support user simultan juga banyak, ratusan user bersamaan. Sedangkan ProLink ini adalah router 4G yang maksimal support user bersamaan 64 user simultan. Oke sahabat juga bisa menggunakan Mikrotik RB750GR3 yang support 100 user bersamaan. Kenapa? Karena ketersediaan saat ini RB450GX4 untuk kita lakukan settingan, sehingga di sini ditampilkan RB450GX4. Namun cocoknya sahabat juga bisa menggunakan RB750GR3. Kemudian akses point Ruckus 7372. Ini pancaran wifi-nya juga maksimal untuk multimedia. Dan juga sahabat juga bisa menggunakan Totolink N300RH yang support 64 user simultan. Kemudian tembus tembok juga karena kapasitas transfer data dari antenanya juga besar. Ether 2 dari sumber internet ini kita masukkan ke Ether 2 karena RB450GX4 ini Ether 1 ada PON-nya, sehingga kita tidak mau mengganggu. Jika kita colok ke PoE bisa saja, namun bisa mengganggu CPU load-nya, bisa terganggu atau meningkat, atau beban Mikrotik bisa meningkat. Di ProLink ke Mikrotik lewat Ether 2, dan Ether 3-nya ini masuk ke access point, bisa juga lewat adaptor. Ether 3 ini adalah IP address-nya kita buat 10.10.10.1. Sahabat juga bisa membuat IP address kehendak sahabat. Kemudian access point ini kita bisa buat IP address beda satu segmen saja, dengan ini juga bisa. Misalkan 10.10.10.2 di access point, atau access point Ruckus ini kita biarkan untuk DHCP juga, karena access point Ruckus 7372 ini adalah wireless router indoor yang kita modif menjadi outdoor, sehingga kita menggunakan adaptor dan split konektor. Untuk video selengkapnya tentang modifikasi 7372 jadi outdoor sudah ada pada video sebelumnya. Oke sahabat, kita akan lakukan settingan dari ProLink, settingan Mikrotik, dan settingan access point-nya. Simak terus. Oke sahabat, kita akan lakukan settingan ProLink DL7303 router 4G yang support carrier agregasi, support 64 user bersamaan, dual band 2,4 GHz dan 5 GHz. Oke, kita terhubung dulu dengan nama SSID yang sudah dibuat sebelumnya. Pro 5 ini adalah nama SSID dari 5 GHz, dan Pro 24 ini adalah SSID dari ProLink 2,4 GHz. Oke, kita masuk dengan IP address-nya sahabat. IP address-nya secara default adalah 192.168.1.1. Namun kita sudah lakukan perubahan .10.1. Oke, ini adalah tampilannya. Username bawaan dan password bawaannya adalah admin. Kita masukkan dan kita login. Sederhana dari ProLink DL7303 dalam usaha hotspot WiFi. Yang pertama, kita bisa lakukan di menu settingan cepat di menu wizard. Nah, di menu wizard ini mulai dari settingan LAN, kita bisa lakukan perubahan IP address di sini. Kemudian jika kita tidak lakukan perubahan IP address, maka kita klik next. Di sini ada perubahan untuk one konfigurasi. Kita bisa langsung next saja di settingan ini. Oke. Nah, jika sahabat menggunakan 4G 3G, maka pastikan klik di 4G 3G mode ini. Oke, kemudian kita klik next lagi, dan sahabat bisa membuat nama WiFi di sini. Misalkan di sini SSID dari 2,4 GHz, kita beri nama Pro 24, dan SSID dari 5 GHz kita beri nama Pro 5. Kemudian kita klik down, ini sudah selesai.
Itu adalah langkah cepatnya. Kemudian kita bisa lakukan langkah detailnya juga dengan klik menu WiFi. Sahabat bisa lihat. Oke. Di menu WiFi ini di basic kita bisa tempatkan misalkan di WiFi 2,4 GHz, modenya BGN Mix. Kita taruh. Kemudian channelnya auto karena ada channel 1 sampai 14. Kita tempatkan auto saja. Jika sahabat yang punya tetangga yang banyak WiFi, sahabat bisa lock di channel yang tidak padat. Kemudian channel width ini bisa HT20, bisa 20-40 mix. Kita ikut saja. Kemudian hit SSID tidak boleh dicentang atau dicek, karena jika dicek maka nama WiFi nya hilang. Kemudian maksimal klien 32 untuk 2,4 GHz. Inskripsi tipe ini WPA personal, WPA modenya WPA 2, chip per tipenya TKIP dan AES. TKIP ini yang terbaru. Kemudian buat password WiFi 2,4 GHz di sini. Kemudian di WiFi 5 GHz juga demikian. Di sini kita tempatkan modenya AC WiFi 5 sekalian karena support 5 GHz. Kemudian channelnya auto, channel widthnya HT20 ini kita biarkan. SSID-nya per 5. Oke, maksimal kliennya 32. Inskripsinya WPA personal, WPA modenya WPA 2, tipenya TKIP dan AES. Kemudian passwordnya di sini. Oke, itu settingan WiFi. Kemudian jangan lupa klik apply. Jadi harus diklik apply untuk mengapply hasil konfigurasi ini. Sahabat, kemudian kita juga bisa memfilter lewat MAC address di sini. Jadi WiFi 2,4 filter maupun yang 5. Jika kita lakukan allow listed station atau DNI, misalkan kita allow, maka kita akan ikuti yang ada di sini. Jika DNI, maka yang ada di sini itu kita blok, baik 2,4 maupun WiFi 5 GHz. Kemudian di station list, oke, ini dibiarkan saja. Itu settingan yang penting. Kemudian di security, ini berhubungan dengan firewall NAT, dibiarkan default saja. Di menu sistem, menu sistem ini kita bisa mengganti passwordnya di sini. Jadi new password. Ini password administrator, sahabat. Jadi yang kita masuk admin tadi, username-nya admin, passwordnya kita lakukan perubahan di sini. Ini adalah password untuk administrator, bukan password WiFi. Kemudian yang paling penting juga date and time ini. Silakan pilih zona, time zone ini. Indonesia Timur plus 9, Indonesia Barat plus 7, Indonesia Tengah plus 8. Oke, itulah settingan yang paling penting untuk sebuah ProLink DL7303. Kemudian di menu One ini sahabat bisa menempatkan 4G 3G ini. Oke, LTE only atau 3G only atau CDMA only. Oke, itu yang penting sehingga tidak masuk ke 3G atau tetap stay ke 4G. Itulah sahabat settingan dari ProLink DL7303. Yang paling penting adalah settingan 3G 4G only ini, kemudian masuk ke nama WiFi 2,4 dan 5 GHz, kemudian buat password administrator. Oke, kita akan langsung ke settingan mikrotiknya. Oke sahabat, kita lanjut kepada settingan mikrotik. Setelah kita melakukan settingan ProLink DL7303 sebagai sumber internetnya, Ether dari LAN dari ProLink masuk ke mikrotik RB450GX4 ini di Ether 2, dan Ether satunya kita biarkan kosong karena ada PON-nya. Ether 3 kita akan pancarkan ke access point, dan sementara masuk ke PC atau laptop saat ini untuk dilakukan settingan. Jadi Ether 3 saat ini sudah terhubung lewat LAN, dan ini kita padamkan dulu WiFi-nya. Oke, ini LAN sudah terkoneksi. Oke, WiFi-nya kita off semua dulu. Oke, WiFi-nya sudah off semua, tinggal LAN dan kita buka Winbox. Oke, saat ini sudah terhubung dengan board
Mikrotik RB450GX4. Logingnya admin, passwordnya kosong. Kita klik di bawah MAC address ini agar kita connect dengan MAC address. Kita langsung klik connect dan sahabat sudah terbuka dashboardnya. Kita lihat interface. Ya, di sini Ether 2 dan Ether 3 yang terkoneksi. Kemudian di IP hotspot belum ada server yang terinstall saat ini. Langkah pertama kita langsung ke IP DHCP client. Kita DHCP client ini kita klik tambah di DHCP karena sumber internetnya ada pada Ether 2, kita ke Ether 2. Kita klik apply OK dan menunggu untuk bound. Oke, sudah bound berarti sudah ready sumber internet ke Mikrotik. Yang kedua, IP address kita akan buat Ether 3-nya sebagai tempat pemancar yang saat ini masuk ke PC atau laptop. IP addressnya adalah 10.10.10.1/24 di sini pada Ether 3. Oke, 10.10.10.1/24 Ether 3 apply OK. Oke, Ether 2 dan 3 sudah ada IP address. Langkah ketiga kita on-kan DNS-nya. Di sini sudah ada IP address dinamis dari Prolink DL7302 dengan 03, dari Prolink DL7303 dengan IP address 192.168.10.1. Oke, kita centang allow remote request, apply OK. Oke, tahapan yang ketiga di IP firewall pada tab NAT ini kita klik tambah. Seperti biasa di menu general, chainnya source as NAT. Kemudian out interface ini adalah sumber internet di Ether 2. Kemudian accent kita masquerade. Oke, pastikan masquerade, apply OK. Oke, kita langsung uji konfigurasi dengan ping ke google.com, enter, dan sahabat sudah jalan, sudah ready internetnya. Dan sekarang kita buat hotspotnya sebagai tempat billing hotspot dan juga untuk voucheran. Oke, ke IP hotspot, kemudian di menu server ini kita manfaatkan hotspot setupnya. Karena pancarannya ada pada Ether 3, kita tempatkan pada Ether 3 yang nanti kita akan sambungkan ke access point Ruckus atau access point Totolink atau access point yang lainnya. Oke, next saja sampai selesai. Ini adalah voucher bawaan satu login untuk login awalnya. Oke, sudah sukses. Oke, kita akan tambahkan salah satu contoh adalah voucher. Misalkan nama loginnya adalah user 1, password 123, apply OK. User kedua dengan password 123. Kita tambahkan lagi user ketiga dengan password 123. Oke, 3 user sudah cukup, atau user keempat password 123. Sahabat bisa melimit di sini. Limit uptime ini adalah melimit berapa jam atau berapa hari. Kemudian limit by test total ini adalah kuota yang sahabat bisa gunakan untuk melimit pengguna. Untuk cara buat voucher cara jadul, cara sederhana, ada 3 cara. Itu sudah divideokan lengkap, maupun menggunakan user manager, microstator maupun micmon. Oke sahabat, ini sudah mulai masuk login. Ini login otomatisnya sudah muncul, dan kita coba login dengan admin. Admin, passwordnya kosong, kita klik masuk. Oke, ini sudah sukses sahabat, dan kita coba untuk readikan online di sini. Oke, sukses sahabat IR. Ini di desa yang BTS-nya kualitas sinyal 4G saat ini sangat low, bahkan di 0, Mbps downloadnya. Namun kita coba setting saja. Sudah sukses untuk on, dan kita akan lakukan untuk settingan access point dengan Ruckus Genflex 7372 dari paket Prolink DL7303, Mikrotik RB450GX4, dan access point Ruckus
Zenflex 7372. Oke, lanjut kepada settingan access point-nya. Sahabat, kita akan lanjut kepada settingan access point menggunakan access point Ruckus Zenflex 7372, dan access point-nya sudah ada di ketinggian 12 meter dan kita lewat LAN dan akan kita uji untuk jangkauan setelah settingan. Yang pertama, kita sudah terhubung dengan LAN, kita buat koneksi manual dulu di network internet setting, change adapter option ini kita di Ethernet, kemudian coba kita lihat IP address tidak terbentuk, dan di menu properties kita akan ke IPv4 ini. Oke, ke IP address untuk manualnya kita masukkan 192.168.0, di sini 102, antara 100 sampai 254. Subnet masknya default. Setelah kita klik default gateway dari Ruckus Zenflex 7372 ini adalah 192.168.0.1. Default gateway dari Ruckus Zenflex 7372 adalah 192.168.0.1. Kita klik OK, dan OK. Oke, kita buka browser. Kita gunakan Firefox atau Mozilla Firefox. Kita klik 192.168.0.1 dan OK. Sahabat, username dari Ruckus secara default adalah super, huruf kecil semua. Kemudian passwordnya adalah sp daftar admin. Sudah ada di halaman utama dari dashboard Ruckus Zenflex 7372. Untuk secara simpelnya kita langsung pada menu konfigurasi ini. Menu konfigurasi ini yang pertama adalah device. Device ini kita bisa melakukan setting admin ini, user administrator dan passwordnya di sini. Yang paling penting adalah di radio 2,4 dan radio 5 GHz. Ini antara SSID atau Wi-Fi 2,4 dan Wi-Fi 5 GHz dari Ruckus Zenflex 7372. Yang pertama ke radio 2,4 GHz ini, di sini ada menu common, kemudian wireless 1 sampai wireless 8. Menu common ini adalah settingan dasar untuk wireless 1 sampai 8 di 2,4 GHz. Misalkan radionya, kemudian wireless modenya misalkan BGN, channelnya kita tempatkan di channel 1 misalkan, channel widthnya atau lebar pancarannya 20 MHz dan 40 kita tempatkan 20 saja. Kemudian country code ini tidak bisa dirubah lagi. Kemudian advanced setting, add common setting ini. Di sini kita bisa membatasi, dan untuk membuat nama Wi-Fi 1 sampai Wi-Fi 8 khusus untuk 2,4 GHz itu di sini. Contoh di wireless 1, di sini nama Wi-Fi-nya adalah Ruckus 2,4. Kemudian di sini enable semua, dan threshold setting. Threshold setting ini ditempatkan paling kecil, beacon intervalnya 100. Data beaconnya ini perlu diperkecil untuk memperbanyak rutinitas transfer data. Kemudian rate limit ini untuk melimit bandwidth. Oke, kita bisa limit di downloadnya berapa, uploadnya berapa. Ini limit per SSID, bukan limit per user. Oke. Kemudian di access control ini untuk mengontrol, memblok. Jadi ada pengguna atau HP atau laptop PC yang kita blok, nah bloknya ada di sini. Misalkan kita sudah update nama-nama yang sudah, misalkan kita klik allow di sini, add ini kita masukkan nama MAC address dari pengguna dan kita update untuk di blok. Kita allow only station listed ini hanya mengikuti yang ada di list, sedangkan deny ini memblok yang ada di list. Kemudian disable ini tidak berfungsi untuk access control ini. Oke, untuk access control
pocket firewall ini dibiarkan default saja. Silakan set password Anda di bawah ini, passphrase ini adalah password WiFi. Kemudian jangan lupa klik update setting seperti ini. Oke, your parameter were saved, berarti parameter yang kita setting ini sudah disimpan. Oke, yang berikut adalah 5 GHz, sama seperti pada 2,4, settingan commonnya, kemudian setting wirelessnya ada di wireless 9 sampai wireless 16, ini khusus 5 GHz. Oke, settingannya sama, di enable dan diberi ini nama SSID dan passwordnya di bawah. Settingan yang lain seperti settingan pada 2,4 GHz. Oke, itu adalah settingan Ruckus Genflex 732 yang paling penting untuk diketahui oleh sahabat. Yang simple saja. Sahabat yang menggunakan browser handphone, sahabat bisa menggunakan browser Firefox di handphone. Settingannya sama seperti ini. Itulah cara settingan sederhana untuk ProLink DL7303, MikroTik RB 450GX4 dan access point Ruckus Genflex 7372. Ini skala menengah sampai besar untuk bisnis WiFi menggunakan sinyal 4G ditransfer menjadi WiFi untuk usaha hotspot WiFi di toko, di ruko, di penginapan maupun di RT RW net sahabat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.